seperti yang terjadi pada pertandingan sebelumnya dan Anda katakan juga. Namun sebelum itu kita lihat ini adalah terciptanya gol. Pada menit ke-42 oleh Ilham Udin Armain. Begitu cerdas, kemudian juga cermat melihat timing yang tepat. Saya kira ini juga tidak lepas dari insting Evan Dimas ya, melihat pergerakan Ilham Udin yang masuk ke dalam dan luput dari pengawalan Abdullah Al-Nubi yang tadi sering sekali melakukan marking pergerakan Ilham di sektor kanan. Domestik mereka kemarin seperti sinetron stripping Bung Yusuf. Dan sekarang dikondisikan sama ya, setelah ini kemudian Rabu mereka bermain lagi. Betul sekali. Jumat bermain lagi. Ya, ini adalah beberapa pemain yang sudah akan bermain dari awal pada babak kedua, Bung Yusuf. Dan belum ada pemain yang digantikan dari kubu Uni Emirat Arab sepertinya. Baik pemirsa, kick-off babak kedua antara Uni Emirat Arab U19 menghadapi Indonesia Garuda Muda U19 akan segera dimulai. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Komentar selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Firmansyah Hussein dan juga Bung Yusuf Kurniawan. Silakan. Dalam kedudukan sementara Indonesia unggul 1-0. Sebuah penampilan yang sangat mengalir ditunjukkan oleh anak asuh Indra Syafri di babak pertama tadi. Dan berbuah satu gol yang lahir dari kaki Ilham Udin di menit ke-42. Sementara kita nantikan apa yang akan terjadi di sepanjang 45 menit kedua ini. Sementara inisiatif serangan kembali ditunjukkan Indonesia setelah dominasi yang mereka perlihatkan di babak pertama tadi. Memasuki kotak penalti cepat sekali kita saksikan sebuah terupas yang sangat baik. Sebuah kemelut terjadi di mulut gawang Uni Emirat Arab. Ilham Udin Armain lagi-lagi menjadi momok yang menakutkan bagi pertahanan Emirat Arab sampai dengan saat ini. Dan satu catatan positif juga harus diberikan kepada gelandang Polo Octavianus Tanggang yang bermain sangat mobile, sangat energik. Ya, belum meninggalkan lapangan tampaknya. Ya, sudah meninggalkan lapangan, lempar ke dalam saja. Sebuah pelanggaran kali ini dilakukan oleh Indonesia, Putu Gede di sana. Kita saksikan bagaimana penampilan yang sangat impresif dari Ilham Udin Armain yang kerap menusuk jantung pertahanan dari Uni Emirat Arab. Sementara sebuah ancaman di menit awal dari Emirat Arab kita nantikan sudah dilakukan, cukup berbahaya dan ini yang sangat ditakutkan oleh lini belakang Indonesia dengan keunggulan postur tubuh mereka memanfaatkan bola melewati dan akhirnya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Abdullah Ghanem, sang kapten kesebelasan. Sebuah sundulan yang gagal diantisipasi oleh Awan Seto. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya, nyaris tidak terkawal tadi dan Hansa Muyama memang kurang rapat dalam mengganggu pergerakan dari Abdullah Ghanem. Sebuah sundulan yang gagal diantisipasi oleh Awan Seto membuat kedudukan sementara unggul imbang 1-1 Emirat Arab Indonesia U19. Hanya 2 menit saja di babak kedua ini Emirat Arab mampu menyamakan kedudukan. Serangan kali ini dibangun Indonesia. Maldini Pali, baik sekali tadi. Hansamu di sana. 1-1. Ya, kita saksikan sebuah pelanggaran tadi dilakukan terhadap Hargianto. Polo. Indonesia kali ini membangun serangan, kita saksikan. Ya, kita lihat bagaimana permainan Indonesia dalam membangun serangan cukup mengalir, cukup percaya diri. Sebuah umpan blindside kita saksikan kepada Maldini Pali. Tekanan kali ini dilakukan Indonesia. Baik sekali, cukup berani kita saksikan bagaimana Maldini Pali coba menusuk jantung pertahanan dari Emirat Arab. Memaksa Ahmed Jamel untuk menjatuhkan Maldini.
sangat dekat dengan kotak 16 meter. Sebuah peluang melalui bola mati kali ini dimiliki Indonesia. Ya, kita lihat bagaimana ya kelincahan dari Maldini Pali membuat akhirnya lawan membuat pelanggaran. Dan ini saya kira yang harus dimanfaatkan situasi set piece. Walau memang agak sulit ya kalau kita bermain bola lambung di sini. Ya, kita nantikan apa yang akan dilakukan anak-anak Indonesia. Sudah dilakukan tadi Hargianto. Ditepis saja bola. Dibiarkan tadi oleh penjaga gawang Sultan Al-Munderi. Ya, pergantian pemain terjadi memang di bawah mistar gawang Emirat Arab setelah kebobolan 1 gol lewat kaki Ilham Udin Armain di menit ke-42 babak pertama. Sementara kita saksikan dalam tayangan ulang ancaman Indonesia. Hansa Muyama di sana, namun kita lihat ya ditepis tadi bola oleh penjaga gawang Emirat Arab. Sultan Abdul Wahab kita saksikan cepat sekali di dalam kotak penalti. Beruntung kontrol bola yang kurang baik dari Abdul Wahab. Namun bola masih dikuasai anak-anak Emirat Arab. Ya, kedudukan imbang 1-1 tentu membuat intensitas atau ritme permainan menjadi kembali berimbang sangat tinggi. Kita saksikan menenangkan duel bola. Ilhamuddin shooting langsung kita saksikan. Tidak terlalu keras tadi karena sempat menyentuh kaki dari pemain belakang Emirat Arab dan bola masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Jamal Ismail. Iya, kita lihat bagaimana kecepatan Ilhamuddin ya, sangat luar biasa dan effortnya yang saya kagum di sini. Lihat. Ya, dia tetap berusaha dengan tenang. Sangat percaya diri. Iya. Beruntung saya kira penjaga gawang. Masih ada Abdullah Al-Nubi di sana. Bola sempat mengenai sela-sela kaki sehingga tidak menjadi deras tadi. Kembali kita saksikan. Dominasi permainan ditunjukkan Indonesia. Ya, masih mampu dikejar bola oleh Fatur Rahman. Belum meninggalkan lapangan, masih Fatur Rahman. Melihat posisi rekan yang kosong, kita saksikan. Kerjasama 1-2 dengan Mulis Adining. Penetrasi dilakukan oleh Fatur Rahman, namun terlalu tajam tadi umpan Ilhamuddin Armain kepada Fatur Rahman. Lebih dekat kepada penjaga gawang Jamal Ismail. Gagal lagi serangan Indonesia. Hansamu di sana. Masih Indonesia. Polo. Kita lihat pergerakan dari Polo Octavianus Tanggang sangat liar. Betul. Benar-benar diberi kebebasan sepertinya oleh Indra Syafri. Dan daya jelajahnya juga sangat luas ya. Bagaimana dia dari kiri ke kanan, ke belakang, ke depan. Hargianto tadi salah satu pilar lini tengah Indonesia. Sementara lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Putu Gede. Ryuji Utomo. Ke belakang kepada Seto. Satu sama kedudukan sementara saat ini. Emirat Arab berhadapan dengan Indonesia U19. Sementara sebuah umpan langsung depan kepada Ilhamuddin kita saksikan. Namun masih ada Abdullah Al-Nubi yang masih konsisten terus mengawal pergerakan dari Ilhamuddin Armain. Ya, pelanggaran yang masih belum jelas apa yang terjadi sebetulnya. Kita lihat. Ya, adu sprint terjadi di sana. Ya, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Ilhamuddin terhadap Al-Nubi di sana. Ya, sepertinya Al-Nubi tidak ingin lagi kecolongan untuk kedua kalinya. Setelah di babak pertama tadi dia agak lengah dan Ilham bisa mencetak gol. Ya, satu catatan menarik saya melihat di sini bagaimana Al-Nubi memang cukup konsisten mengawal pergerakan dari Ilham, namun lolos justru oleh sebuah trupas-trupas. Iya, betul. Ini tentu menjadi catatan bagi Indra Syafri. Kita lihat bagaimana Putu Gede cukup taktis dia. Bukan sebuah pelanggaran, kita saksikan. Maldini Pali memasuki kotak penalti dan kita lihat masih sulit pengawalan yang dilakukan oleh Abdullah Ghanem, kapten sebelasan kepada Maldini Pali. Pressing yang cukup rapat.
dari kapten sebelasan Emirat Arab kita saksikan dalam tayangan ulang. Baik sekali, lepas saja bola. Tendangan gawang saja untuk Emirat Arab. Hansamu, dua bola tadi. Putu gede. Hargi. Polo. Berhasil dicuri bola dari kaki Polo. Octavianus. Kita lihat ya sudah mulai terpancing emosi para pemain Emirat Arab untuk mengatasi kelebihan individu ya. Sebuah tindakan yang tidak perlu tadi dilakukan oleh pemain yang masuk di babak kedua, Khalid Abdul Rahim, nomor punggung 10 tadi kepada Hargianto. Ya, sepertinya ada dua pergantian dari kubu tuan rumah. Ada juga nomor punggung 9 Omar Jumaah yang tadi kita lihat beberapa kali akselerasinya dan manuvernya cukup merepotkan di sektor kiri. Betul. Lagi-lagi kita saksikan umpan langsung ke depan tadi, namun masih jauh dari sasaran. Agak terlihat kurang efektif tadi. Kita lihat duel bola yang cukup berani dari para pemain Indonesia. Putu gede di sana. Baik sekali Hargi di sana. Kita saksikan Maldini Pali kali ini. Masih Maldini Pali. Kontrol bola kurang baik tadi Maldini Pali. Mampu dibaca oleh Jasem Jahwar. Ya, cukup merepotkan memang dua sayap Indonesia. Iya. Di kanan Maldini Pali dan pergerakan Ilhamuddin di kiri. Kita lihat salah. Kali ini kita saksikan bagaimana Abdul Al-Nubi. Sayang sekali tadi sebuah shooting langsung dari Ilham. Ya, saya kira terlalu berambisi ya Ilham ya untuk menyelesaikan sendiri, meski sebetulnya ada rekannya yang sudah menunggu di sektor kedua. Iya. Bagaimana tadi Abdul Al-Nubi sudah kalah langkah, Bung. Iya. Seakan membiarkan Ilhamuddin dengan kecepatannya membawa bola, shooting langsung kaki kiri. Masih jauh dari sasaran tadi. Sebuah eksekusi tendangan dari dalam kotak penalti. Ilhamuddin Armain. Dibiarkan bola oleh Abdul Wahab. Muhammad Said tampaknya. Lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Muhammad Said. Rashid Ghanem. Ya. Dibiarkan tadi oleh Ryuji Utomo, lempar ke dalam. Inilah Ilhamuddin Armain. Ya, kita lihat. Sangat merepotkan barisan pertahanan dari Emirat Arab. Kita saksikan. Ya, satu gol dicetak oleh Ilhamuddin Armain dalam pertandingan ini di menit 42 babak pertama tadi. Sehingga Indonesia sempat unggul 1-0 sebelum dibalas tadi oleh kapten sebelasan Abdullah Ghanem. Di menit keempat babak kedua, sementara kembali sebuah tendangan Indonesia. Luar biasa, dua kali pola serangan dibangun Indonesia dengan ancaman yang dilakukan melalui tendangan langsung dari dalam kotak penalti. Setelah Ilham tadi, kita lihat baru saja Paulo Octavianus Sitanggang. Ya, menarik yang melihat bagaimana Sitanggang sudah bisa masuk ke daerah pertahanan lawan. Luar biasa pemain ini bisa bertransformasi sebagai gelandang juga sebagai winger. Ya. Dan tendangannya juga performa yang sangat menonjol dari Paulo Octavianus akan mengubur pamor dari sang kapten Evan Dimas pada pertandingan malam hari ini ya. Setuju ya. Kita lihat memang permainannya begitu memukau pada kesempatan malam hari ini. Jamal Ismail, kapten penjaga gawang dari Emirat Arab. Evan Dimas di sana. Kita lihat Paulo. Bukan sebuah pelanggaran. Lagi Paulo, ada Ilham di sana. Ilham dari sektor kanan pertahanan Emirat Arab kita saksikan. Moulis Adining bersiap-siap coba menerima umpan dari Ilham. Kita saksikan sebuah kontrol bola yang kurang baik dari Ilhamuddin dan hanya memberikan tendangan gawang saja untuk Emirat Arab. Kita lihat ekspresi kecewa dari Ilham. Iya, betul. Ada miskoordinasi sepertinya dia dengan rekan-rekannya. Ya, agak kurang rapat. Kita melihat tadi bagaimana Ilham agak sedikit mengkritisi posisi rekannya, memang agak jauh. Jauh, betul. Dan ini sering terjadi di mana dua winger kita, baik Ilham maupun juga Maldini, selalu kehilangan rekannya yang melakukan support ya, karena terlambat dalam bergerak ke depan.
Ya, kita lihat bagaimana Hansa Muyama masih sangat konsisten di lini belakang Indonesia. Betul. Hanya sekali Hansa Muyama kecolongan dalam duel bola atas dan itu cukup fatal dengan sang kapten Abdullah Ghanem dari Emirat Arab sehingga berbuah gol balasan yang menyamakan kedudukan saat ini menjadi 1-1 sementara pertandingan memasuki menit ke-60. Ya, saya kira masih punya kesempatan untuk kita kembali membalikan keadaan ya. Tendangan bebas Emirat Arab sudah dilakukan. Cukup berbahaya kita saksikan tadi. Namun masih mampu dihalau oleh pemain Indonesia. Sebuah tendangan spekulatif tadi dari Muhammad Abdul Baset. Salah satu pilar dari Emirat Arab U19. Maldini Pali. Masih Maldini. Dibayang-bayangi oleh Muhammad Said. Maldini ke belakang tadi. Paulo. Kita saksikan Paulo masih mencari posisi rekan yang kosong kepada Putu Gede kali ini. Maldini Pali lagi dan kita lihat membuka ruang tadi Paulo. Baik sekali penempatan posisi dari Paulo. Iya, betul. Bagaimana dia sangat jeli sekali ya melihat pergerakan rekannya. Sangat tenang, sangat percaya diri. Kita saksikan sangat lepas sekali. Kita lihat sebuah kanan dari Indonesia. Masih mampu dibaca pemain belakang lawan tadi. Namun bola masih dikuasai oleh Ilham Udin Armain. Tidak terburu-buru kali ini kita saksikan. Namun dibaca tadi sebuah trupas dari pemain Indonesia. Dihalau saja bola. Sangat menarik ya kita lihat bagaimana pengertian ya understanding game antara pemain di tim kita. Terutama kombinasi 1-2 di kotak penalti lawan. Dan pergerakan pemain dengan bola dan tanpa bola tadi cukup apik sekali. Sangat merepotkan daerah pertahanan dari Emirat Arab. Bukan sebuah pelanggaran tadi kita saksikan kali ini sebuah tekanan dilakukan oleh Omar Jumaah. Omar Jumaah yang masuk di babak kedua ini. Iya, kita lihat ya. Namun lagi-lagi masih gagal. Namun sebuah ancaman kali ini lewat sepak pojok. Kita nantikan bola-bola mati seperti ini. Sangat berbahaya bagi Indonesia dan sudah terbukti tadi 1 gol melalui sundulan Abdullah Ghanem. Lewat tendangan bebas kali ini melalui sepak pojok kita nantikan. Harus konsentrasi saya kira para pemain. Sudah dilakukan tadi Omar Jumaah. Beruntung sekali tadi. Antisipasi yang kurang baik dari Abdullah Al-Nubi. Cukup tenang kita lihat para pemain Indonesia. Terburu-buru saya kira masih cukup jauh posisi dari Ilham. Iya, betul. Paulo di sana. Kita lihat baik sekali. Sangat lepas sekali permainan Paulo Octavianus Tanggang pada malam hari ini. Baik sekali, sangat baik. Maldini Pali, jauh dari kawanan lawan di dalam kotak penalti. Maldini Pali, 1 lawan 1. Sebuah cutback tadi. Sayang sekali tadi kita saksikan terlambat tadi menata bola. Evan Dimas ditutup oleh pemain Emirat Arab. Kali ini sebuah tekanan, namun sulit sekali karena memang 1 pemain Emirat Arab di sana, namun ada beberapa pemain Indonesia. Ya itulah tadi yang saja tadi oleh Jasim Jawar lempar ke dalam. Sempat saya katakan tadi bagaimana selalu terlambat ya supporting dari lini kedua setelah Maldini Pali ataupun Ilhamudin menguasai bola dan di saat sudah mereka masuk kotak penalti tapi supporting dari Hargianto, Evan Dimas ataupun juga si Tanggang sering sekali terlambat sehingga terjadi kebingungan di sana dan terbuanglah peluang. Ya terlihat memang agak tanggung, agak ragu tadi Maldini Pali untuk melepaskan umpan. Ini sebuah momen gol lewat sundulan kepala Abdullah Ghanem yang menyamakan kedudukan 1-1 tuan rumah Emirat Arab yang sebelumnya tertinggal dari tim tamu Indonesia U19. Ya, terlihat sekali ya kelengahan tadi, sedikit saja kelengahan di lini pertahanan. Hansamu tidak memperhatikan ada lawan yang bergerak di lini belakang. Ya, sementara di akhir kata kita saksikan agak ada sedikit masalah tentunya dengan sang kapten Abdullah Ghanem sampai harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Lemparan ke dalam, bola dipegang Indonesia, Putu Gede di sana. Ya, sementara di sisi lapangan dari kubu Emirat Arab, Mansur Abdullah tengah bersiap-siap. Pergantian pemain tampaknya akan dilakukan oleh pelatih Khalifah Mubarak. Nomor punggung 26 Mansur Abdullah.
Ya, dari kubu Indonesia kita belum melihat pergerakan dari substitute dari Indra Safri ya, tapi paling tidak Anda bisa memprediksi siapa yang kemungkinan akan diganti untuk menambah darah baru Indonesia. Iya, saya kira di lini tengah masih ada Julfiandi yang mungkin akan dimainkan. Di depan kalau misalnya di depan Indra ingin agresivitas lebih tinggi, tentu ada Dimas Derajat dan juga bisa juga Septian David Maulana yang akan diturunkan. Sebuah pressing tadi dilakukan terhadap Maldini Pali. Bukan sebuah pelanggaran, hanya lempar ke dalam saja. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya. Ini ngambil risiko tadi Ahmad Jamal. Sebentar kembali kita saksikan 2 lawan 1 cukup sulit bagi pemain Indonesia untuk menembus pertahanan Emirat Arab. Mulis Adining di sana. Kita lihat ini adalah Mansur Abdullah ya, pemain bernomor punggung 26, termasuk pemain inti. Dan sementara kita saksikan pergantian pemain. Dimas Derajat tampaknya. Betul. Dimasukkan striker menggantikan striker, Mulis Hadining. Saya kira keputusan yang cukup beralasan Firman, bahwa memang sepanjang permainan kita lihat Muklis tidak terlalu menonjol. Dimas Derajat tadi striker Indonesia yang menentukan kemenangan atas Oman menjadi 2-1. Evan Dimas. Sentuhan pertama tadi Dimas Derajat, namun terjatuh dia, bukan sebuah pelanggaran. Ke belakang saja kepada Awan Seto. Gagal tadi tekanan lewat serangan balik Emirat Arab. Ilhamuddin di sana. Kita saksikan berduel dengan Abdul Al-Nubi. Masih Indonesia menguasai bola. 1-1 Emirat Arab. U19 berhadapan dengan Indonesia U19. Indonesia lebih dulu mencetak gol lewat Ilhamuddin Armain di menit ke-42. Sementara Abdullah Ghanem tadi menyamakan kedudukan di awal babak kedua. Hansamu tadi. Evan Dimas pendek saja kepada Kolo Octavianus. Sekali dilepas tadi bola oleh Maldini Pali. Kita saksikan sebuah umpan pendek saja di dalam kotak penalti. Cutback kita saksikan. Shooting! Evan Dimas membawa Indonesia kali ini kembali unggul atas Uni Emirat Arab 2-1 lewat sebuah permainan atau setting permainan yang sangat apik yang diakhiri oleh sebuah strong tackle, sebuah pressing yang menembus sisi kanan gawang dari Emirat Arab. Ya, akhirnya setelah tenggelam pamor dalam beberapa saat, baru Evan Dimas menunjukkan kelasnya. Dan ini kita lihat bagaimana kontribusi dari Maldini Pali melihat pergerakan Evan Dimas yang begitu terbuka dengan sekali sentuhan, kemudian mampu mengecoh back lawan sekaligus menjaga gawang lawan. Kita lihat bagaimana aksi yang luar biasa. Sangat merepotkan Sob. Kita saksikan. Inilah yang saya maksud tadi Firman, bagaimana dibutuhkan supporting yang tepat di saat Maldini Pali ataupun Ilhamuddin mampu melakukan penetrasi, maka sektor gelandang harus cepat melakukan supporting, dan itulah yang terjadi. Kita lihat bagaimana Maldini Pali dengan enak sekali melihat Evan Dimas datang di saat yang tepat sehingga dia bisa menjorkan bola, dan Evan Dimas pun juga dengan mudah sekali mengecoh back lawan sekaligus penjaga gawang Ismail. Ya, kepercayaan diri saya kira menjadi kunci dari permainan Indonesia yang sangat lepas pada malam hari ini. Sementara kita saksikan sebuah tekanan satu bersih tadi gagal. Tekanan dari Emirat Arab tadi lewat aksi Rashid Ghanem. Pemain yang kini mengenakan ban kapten menggantikan Abdullah Ghanem. Yang sepertinya harus tarik keluar karena mengalami cedera. Betul. Masih sulit kita saksikan ujung tombak dari Emirat Arab ini untuk menembus pertahanan Indonesia, sementara justru pelanggaran dilakukan terhadap pemain belakang Indonesia. Harus berhati-hati, jangan terlalu mengambil resiko saya kira. Mulai ada provokasi yang dilakukan pemain lawan, Sob. Ya, saya kira ini situasi-situasi yang memang perlu ya dirasakan oleh para pemain kita, karena tekanan di turnamen yang sesungguhnya nanti akan jauh lebih serius lagi, lebih keras lagi. Jadi para pemain memang harus membiasakan diri mengalami provokasi, mengalami tekanan. Disitulah juga diuji bagaimana kemampuan mereka mengatasi situasi tersebut, kematangan mental, psikologis. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang sebuah trupas lolos dari perangkap offside, namun kesikapan dari Putu Gede dan tidak ingin ambil resiko tadi disapu bersih saja oleh Hansamu Yama. Cukup taktis memang. Lini belakang Indonesia pun bermain sangat apik, lini tengah pun sangat hidup, dan lini depan sangat tajam. Betul. Dua pemain Emirat Arab terjatuh di kotak penalti Indonesia. Inilah yang dikhawatirkan Firman, kembali sebuah set piece. Ya. Tepat di
garis 16 Iya, meter betul. kita saksikan masih menangis kesakitan Abdul Rahman Jasem. Sebuah dorongan sebenarnya terjadi di sana, Sob. Ya, Dan ini momen kedua, Paulo Octavianus Tanggang. saya kira ini tidak ada atensi ya dari polisi Wow. Tanggang untuk melakukan pelanggaran, tapi wasit melihat ini sebuah situasi yang sangat berbahaya dalam posisi yang sangat-sangat strategis, Sob. Betul. Kembali ya, kemampuan kita mengantisipasi set piece diuji di sini, Firman. Ya, awan itu kita saksikan coba mengatur posisi rekannya untuk mengantisipasi tendangan bebas dari Emirat Arab yang di mana bola tadi tampaknya sudah dihadapi oleh Khalid Abdul Rahim. Pendek saja, shooting langsung kaki kiri. Masih gagal karena rapat sekali pertahanan dari Indonesia di sana. Namun kembali tekanan dilakukan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Kita saksikan sebuah crossing. Masih mampu dihalau tadi. Kita lihat bagaimana Iya. rapor positif harus diberikan kepada Hansamu Yama, Bung. Betul, beberapa kali dia harus melakukan covering ya dari pergerakan dari Jasem Zawar. Ya, kita lihat. Sapu bersih kali ini dilakukan. Oh, terlepas kita saksikan. Beruntung sekali kontrol bola yang kurang baik dan sebuah syuting yang melambung di atas mister gawang Indonesia lewat pemain bernomor punggung 27 Mansur Abdullah, pemain yang baru saja dimasukkan oleh pelatih Khalifah Mubarak. Kita saksikan masih ada Putu Gede di sana. Iya, agak terlambat Putu Gede melihat rekan-rekan yang lain padahal sudah lebih dulu naik memancing offside, tapi dia Cukup terlambat. berbahaya tadi. Betul. Kita lihat shoot on goal pun Iya. Indonesia menang jauh. Luar biasa ya, 7-2. Ini Betul. situasi yang jauh berbeda dibanding saat tim kita dua kali menghadapi Oman, di mana shoot on goal sangat minim. Ya, kita juga melihat bagaimana Emirat Arab juga kerap kali kehilangan bola. Ini tidak lepas dari press yang dilakukan Indonesia. Kepercayaan diri yang sangat baik dalam duel-duel bola, baik pun termasuk juga bola atas. Dan kembali kita saksikan sangat sigap sekali. Evan Dimas dan kita lihat duel bola terjadi di Derajat di sana. Iya. Terlalu beras memang bola tadi. Kita lihat bagaimana back lawan, kita lihat inilah. Ya, harus bekerja Betul. keras Sultan Abdul Wahab, Bung. Ya, puyolnya dari Emirat Arab ya, harus tidak ingin mengambil resiko dia Betul. dan clearance bola. Kembali, bola dikuasai Indonesia, sebuah syuting langsung. Masih jauh dari sasaran tadi. Bola meluncur di sisi kanan gawang Emirat Arab. Syuting dari Hargianto. Iya, baru kali ini saya melihat Hargianto melakukan syuting dari luar kotak penalti yang sebetulnya menjadi keahliannya. Ya, 2 gol Indonesia dicetak oleh Ilhamuddin Al-Main dan juga Evan Dimas. 2 gol yang notabene memang dicetak melalui sebuah proses yang Iya, sangat indah. betul. Sementara 1 gol Emirat Arab lahir justru dari bola mati. Betul. Inilah sepak bola ya. Tidak selalu ya permainan harus ditentukan oleh permainan terbuka, tapi juga bola-bola mati juga menjadi penentu. Sementara tekanan kali ini dilakukan Emirat Arab. Gagal lagi kita saksikan. Muhammad Said. Kerjasama pendek dia dengan Jasim Jawar. Gagal kehilangan bola. Baik sekali kita lihat. Maldini Pali. Cepat sekali kita saksikan. Dimas Derajat. Dimas. Berjaga penjaga gawang Dimas Derajat. Oh! Masih mampu ditepis oleh Jamal Ismail. Kurang tenang, Bung, saya kira, Bung. Kurang tenang. Iya, kembali soal keberuntungan kali ini kita lihat bagaimana umpan yang sangat memanjakan dari Maldini Pali. Sangat memanjakan dan juga posisi sudah 1 lawan 1. Betul, kita lihat. Iya, terlepas dari jebakan offside. Saya kira ini sudah 99% mesti terjadi gol, tapi Ya. inilah kembali sepak bola tidak selalu ditentukan oleh usaha, tapi juga ada faktor keberuntungan. Sementara kita nantikan apakah sepak pojok ini mampu dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia untuk menambah keunggulan. Sudah dilakukan tadi. Dan kita lihat bagaimana Hansamu Yama Iya, masih gagal. Inilah Dimas Derajat. Sebuah peluang matang untuk menjadi gol lepas dari Dimas Derajat. betul. Ketinggalan 1-2 membuat Uni Emirat Arab kemudian bermain lebih agresif, terbuka sehingga mereka harus mengambil Dan resiko. tadi sangat ya. Iya, ada lubang-lubang yang akhirnya bisa mampu dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Dan itu tidak lepas dari kejilan seorang Evan Dimas dalam Iya. memberikan umpan-umpan tadi, Bung. Betul, Dan di babak- posisi dari Dimas Derajat yang terbuka tadi, sementara kita saksikan salah seorang pemain dari Emirat Arab terjatuh, Rashid Ghanim. Benturan terjadi di sana tampaknya.
Dan di babak kedua ini kita lihat memang Evan Dimas sudah menunjukkan ya kemampuan terbaiknya. Di samping dia mencetak gol, tapi juga kita lihat visinya sudah keluar dan mampu memberikan banyak inspirasi. Ya, kita lihat bagaimana kekuatan dari seorang Hansa Muyama dalam duel-duel bola atas, Bung. Ini salah satu sisi menarik yang kita patut apresiasi, bagaimana pemain kita berani duel 1 lawan 1, berani body contact, dan berani bermain keras ya, tidak takut. Walau badan mereka relatif lebih kecil dibanding lawan. Betul. Ya, kita lihat Ahmed Jamel. Ya. Harus bekerja keras para pemain Emirat Arab pada pertandingan malam hari ini. Ini adalah pertemuan atau laga pertama dari kedua tim dalam rangkaian 3 uji coba di Dubai, Emirat Arab. Kedua tim juga akan saling berhadapan di pertandingan berikutnya pada tanggal 16. Sementara kita saksikan sebuah momen gol yang menentukan kemenangan Indonesia sementara ini 2-1 atas Emirat Arab lewat sontekan kapten sebelasan Evan Dimas. Saya bisa katakan itu sebagai clinical finisher ya. Betul. Bagaimana sangat dingin sekali, sangat tenang Evan Dimas lebih dulu mengecoh salah seorang pemain belakang sebelum kemudian mencetak gol. Ada satu catatan dari Indra Safri dari 2 penampilan melawan Oman, yaitu lemahnya antisipasi bola-bola crossing dari pemain Indonesia, sehingga dia menerapkan bagaimana bola-bola vertikal pada malam hari ini harus ditunjukkan pemain Indonesia, dan terlihat memang cukup efektif. Bahkan gol dari Ilhamuddin lahir dari terupas-terupas. Betul. Ya, harus ada variasi ya, ketika salah satu cara tidak mampu mendapatkan hasil, harus ada cara lain yang ditempuh. Jasim tadi. Kali ini tekanan Emirat Arab. Jasim Jawar lagi. Melebar ke kanan dia. Omar Jumaah dibayang-bayangi oleh Fatur Rahman. Masih sulit Omar Jumaah untuk melepaskan crossing. Ya. Kena sudut saja untuk Emirat Arab, kita nantikan. Sementara pergantian pemain, Dinan Nafiar tampaknya. Iya. Oh, Septian David Maulana. Septian ya, super sub yang kita kenal di tur Nusantara menggantikan Ilhamuddin. Ya, Ilhamuddin ditarik keluar, masuk Septian David Maulana. Ya, Septian David Maulana menjadi pemain yang berkontribusi sangat baik terhadap gol penentu kemenangan Indonesia atas Oman di laga kedua ya. Sementara kita nantikan kali ini tekanan dilakukan lewat sudut tansutnya langsung. Oh, cukup berbahaya, sebuah skrimmit. Masih bola dikuasai para pemain Emirat Arab. Rapat ke tekanan, dan kita lihat bagaimana taktisnya Polo Octavianus Tanggang untuk menjauhkan bola dari daerah pertahanan Indonesia. Namun bola masih dikuasai para pemain Emirat Arab. Lagi-lagi Dimas Derajat. Upaya kedua kita saksikan, Dimas Derajat terus meluncur. Takut ambil di Dimas. Kita lanjutkan pressing. Shooting. Oh. Satu lagi kita mencetak gol. Indonesia 3 gol. 3 gol dari pemain yang baru masuk. Septian David Maulana. Indonesia kali ini unggul 3. Emirat Arab 1. Luar biasa, kita lihat bagaimana reaksi yang sangat positif, pergantian pemain membuahkan hasil, counter attack yang juga sangat agresif, sebuah permainan yang luar biasa. Kita lihat bagaimana pemain kita dengan counter yang sangat cepat. Kita lihat sebuah upaya yang sangat keras dari Dimas Derajat. Iya. Pasir berawal terhadap Dimas Derajat, kita saksikan masih kotak penalti, melepaskan cutback, kita saksikan membentur kaki pemain lawan, dan sebuah sontekan mengakhiri tekanan Indonesia untuk menjadi gol. Iya, kita lihat ya, Septian ya selalu baik dalam melakukan penempatan diri, penempatan posisi itu sudah dikenal sebagai super sub ya. Apa terjadi dengan anak ini, Bung, nomor 29 Septian David Maulana selalu masuk dan selalu membawa keberkahan. Paling tidak assist dibuat oleh David Maulana, dan malam hari ini baru saja kita saksikan pemirsa, David Maulana malah langsung mencetak gol di sentuhan pertama dia ketika dimasukkan oleh pelatih Indra Syafri. Indonesia 3, Emirat Arab 1. Sebuah penampilan yang mengejutkan, walaupun ini sebuah laga uji coba, tapi paling tidak ini tentu menemukan sebuah ekspektasi, Bung. Betul. Karena lawan yang dihadapi. Ya, kita lihat juga faktor dari permainan yang terbuka ya dari Uni Emirat Arab membuat kita menjadi lebih enak untuk bisa mendapatkan celah-celah kosong. Itu dilakukan oleh Uni Emirat Arab karena mereka sekarang dalam posisi tertinggal, sehingga mereka harus bermain lebih terbuka, lebih ofensif, dan melalaikan lini pertahanan ya. Dan kita mampu memanfaatkan itu dengan sangat baik. Ya, 1-3 cukup mengejutkan tentunya bagi tuan rumah Emirat Arab. Mereka tertinggal dari Indonesia. Iya.
tentu banyak hal menjadi catatan pelatih Khalif Abu Barak untuk penampilan kedua tim Indonesia. Kita saksikan sebuah terlepas, namun kali ini terlalu jauh, lebih dekat kepada Abdul Al-Nubi, gagal dikejar oleh David Maulana di sana. Ya, inilah salah satu kelebihan ya dan kemampuan dalam membaca permainan dari Coach Indra, bagaimana dia bisa membuat perubahan dengan pergantian pemain yang berhasil. Pelanggaran dilakukan oleh Hansamu Yaman, namun terlepas dari itu bagaimana kesigapan dan kemampuan dari Hansamu untuk membaca pergerakan lawan. Ya. Saya kira posisi yang tidak tergantikan ya dari Hansamu ya. Betul. Begitu solid sekali dia. Dan malam hari ini performa impresif dari seorang Hansamu juga diimbangi oleh Ryu Jutomo. Iya, iya. Dan ini menjadi catatan penting juga bagi Coach Indra. Gagal lagi tekanan dari Uni Emirat Arab, sebuah syuting yang lebih mengarah kepada penjaga gawang Awan Seto. Maldini Pali kita saksikan. Ya, kita lihat ini faktor kebugaran yang dominan juga sangat muncul di sini ya. Para pemain kita jauh lebih bugar, punya kondisi fisik yang sangat baik. Terlihat bagaimana mereka masih bisa bermain determinan ya. Kontrol bola kurang baik dan harus dijatuhkan tadi. Ya, saya kira kartu kuning ya. Betul. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya, sudah terlambat ya. Saya kira Hargianto terpaksa harus melakukan pelanggaran ya. Dan ini situasi set piece yang kita harus waspadai. Kita nantikan apakah mampu dimanfaatkan oleh Emirat Arab untuk memperkecil ketertinggalan. Jasim Jawar di sana syuting langsung dan Awan Seto kita saksikan tidak terlalu keras, namun kita lihat bagaimana pantulan bola dari lapangan tadi nyaris mengecoh Awan Seto. Ya, ini saving yang cukup baik saya kira dari Awan Seto. Situasi yang sangat krusial saya kira. Dia menunggu bola mendarat dan berisiko. Kali ini kita saksikan Hansamu Yama mampu membayar kesalahannya sebelumnya tadi. Ya. Clearance tadi. Ryu Jutomo tampaknya kita saksikan. Saya kira sekarang tim-tim dari Timur Tengah ataupun juga tim-tim peserta secara keseluruhan sudah mulai melihat ya bagaimana progres yang diperlihatkan oleh timnas U19 kita dengan lemparan ke dalam. Abdul Al-Nubi. Ya, kita lihat tidak tergesa-gesa coba memanfaatkan peluang sedikit apapun dari kubu Emirat Arab pun. Bahkan lemparan ke dalam juga cukup berhati-hati kita saksikan. Abdul Al-Nubi. Sebuah crossing kita saksikan. 3 lawan 1 cukup sulit pemain Emirat Arab. Sangat baik memang koordinasi di lini belakang Indonesia. Tadi baik sekali kembali lagi-lagi Dimas. Lepas dari sebenarnya namun terjatuh Dimas. Sebuah pelanggaran kaki kita nantikan. Ya, benturan cukup keras tadi. Ya, saya kira terlalu berani sekali ya dia mengambil resiko untuk membenturkan diri dalam situasi yang saya kira cukup ketat ya. Lihat. Ya, keras sekali tadi. Benturan dengan Mansur Abdullah tadi. Ya, saya kira ini persis mengenai ankle ya, sisi kanan dari kakinya. Ya, inilah Mansur Abdullah yang berbenturan tadi dengan Dimas Derajat. Iya. Dan kita lihat masih mendapat perawatan dari tim medis. Ada gerakan menginjak juga tadi dari lawan. Namun benturan di bawah lutut tadi yang membuat Dimas Derajat meninggal. Keras sekali tadi kita saksikan injakan ke kaki Dimas Derajat. Ya, ini bisa menimbulkan cedera yang serius, Firman. Kalau seorang pemain tidak dalam kondisi fit, ini bisa membuat cedera yang serius. Ya, inilah Dimas Derajat, striker yang masuk menggantikan striker sebelumnya, Mulis Hadining. Menyisakan 7 menit di waktu normal, Indonesia sementara masih unggul 3-1 atas tuan rumah Emirat Arab.
Ini adalah penampilan perdana Indonesia di kota Dubai. Tanggal 16 nanti pemirsa, Indonesia juga akan tampil melawan tim yang sama dan diakhiri oleh penampilan melawan klub Al Sahab juga di kota Dubai. Ya, dan saya kira ini menjadi pelajaran penting ya bagi tim tuan rumah. Tentu mereka akan terkejut, Firman, dengan skor seperti ini, walau laga belum sepenuhnya berakhir. Betul. Dan kita lihat lagi kesalahan-kesalahan juga dilakukan oleh para pemain Emirat Arab. Mereka memang tampil di bawah tekanan namanya. Iya. Agak terkejut dengan penampilan impresif Indonesia. Tidak terlihat penampilan yang terengginas dari lini belakang Emirat Arab ini. Betul. Bahkan Rashid Ghanem juga sangat kesulitan, sangat frustasi dia untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kembali kita saksikan. Kesalahan tadi dilakukan oleh Awan Seto. Ya, kita lihat dia tampaknya agak silau ya, karena sekarang sudah ada lampu dan pertandingan memasuki malam. Harus berhati-hati Awan Seto untuk mempertahankan skor yang cukup positif ini bagi Indonesia. Betul. Saya kira ini tadi diuji ya konsistensi ya dari para pemain dengan tersisa waktu 5 menit, mampukah mereka mempertahankan determinasi sehingga tidak kebobolan lagi. Ya, kita lihat bagaimana pressing yang dilakukan para pemain Indonesia. Ya. Cukup merepotkan memang, bahkan para pemain Emirat Arab juga kerap kesulitan untuk melepaskan umpan. Wow, baik sekali terbuka tadi sebenarnya, namun kita lihat lagi Putu Gede dan sebuah pelanggaran. Ini sangat berbahaya bagi Indonesia, kita saksikan. Ya, tidak terhindarkan ya, memang Putu Gede berusaha untuk menjepit bola dan memang itu tidak dibenarkan. Kita saksikan dalam tangan bola. Kita lihat ya, dia menjepit bola. Ini yang sementara kita lihat Hans Samu sebenarnya sudah bersiap-siap untuk menahan untuk melakukan blocking ya. Iya. Mohamed Jamel tadi. Ya, sudah ada 2-3 kali set piece seperti ini dan Indonesia masih mampu untuk bisa bertahan. Semoga ini menjadi salah satu tips ya bagaimana mereka menyiasati situasi-situasi bola-bola mati. Ya, yang pasti ini menjadi ujian bagi Awan Seto dan nantikan. Ini set piece yang sangat berbahaya karena jauh lebih ideal sudutnya. Yap. Mohamed Jamel. Ya. Pemain yang dijatuhkan tadi langsung melakukan eksekusi, kita nantikan apakah mampu dimanfaatkan oleh Ahmad Jamel untuk memperkecil ketertinggalan atas Indonesia. Bahkan pemain sudah dibangun Indonesia. Ahmad Jamel membentur tubuh pemain Indonesia. Kita lihat tampaknya tenang sudut. Jamel mengklaim terjadi handsball di sana. Dalam situasi seperti ini, ya tidak bisa disebut handsball karena tangan dari Hansyama itu melekat di badannya, sehingga kita lihat melekat di badannya walaupun mengenai tangan, wasit tidak bisa mengkolnya sebagai pelanggaran. Oke, sebentar kita saksikan. Cukup berbahaya memang. Bola-bola mati seperti ini. Ya. Dan kita lihat bagaimana Mansur Abdullah. Beruntung masih jauh dari sasaran tadi sundulan dari Mansur Abdullah. Coba melakukan tekanan Emirat Arab di menit-menit akhir pertandingan dalam posisi mereka sudah tertinggal 1-3 dari Indonesia. Dibiarkan saja lemparan ke dalam. Ada Abdul Al-Nubi di sana. Ya, kita lihat Al-Nubi juga tidak lagi seagresif di babak pertama di mana dia sering membantu serangan. Kali ini dia harus fokus di lini pertahanan. Karena melihat bagaimana kecepatan sayap-sayap kita yang sangat merepotkan. Kita lihat bagaimana ketenangan seorang Paulo Octavianus di tengah. Karena ada 3 pemain mengurung pergerakan Octavianus. Wow, baik sekali kali ini kita saksikan Paulo. Dibayang-bayangi dia oleh Sultan Abdul Wahab. Sultan Abdul Puyol Wahab itu. Indonesia terus mengurung pertahanan dari Emirat Arab dalam posisi unggul di menit-menit akhir pertandingan. Putu Gede naik membantu tekanan Indonesia. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Maldini Pali. Iya. Peningkatan fisik dari Maldini Pali juga patut diacungi jempol karena sebelumnya Coach Indra sempat mengatakan pemain yang satu ini memang sangat mumpuni dalam soal teknik, tapi sangat rentan dalam fisik ya. Tapi terbukti sekarang jauh lebih berkembang. Ya, sementara kita nantikan pergantian pemain. Ya, Besroni sepertinya yang siap diturunkan menggantikan Maldini Pali. Ya, betul saja. Ya, Abes Malevani. Ini juga pemain yang sebenarnya memiliki skill yang beda tipis dengan Maldini Pali ya. Betul sekali. Dan punya kecepatannya juga luar biasa. Kecepatan dan
berlari dengan bola yang sangat baik sekali. Yabes. Evan Dimas. Dimas Derajat tadi. Pelan saja kepada Putu Gede. Agak rapat kali ini marking para pemain Emirat Arab. Membuat kesulitan pemain Indonesia untuk memberikan umpan. Baik sekali kita saksikan Polok, tapi ini namun harus dijatuhkan dia, namun bukan sebuah pelanggaran. Serangan balik dilakukan Emirat Arab. Cukup berbahaya kali ini. Masih Emirat Arab. Muhammad Abdul Basit. Evan Dimas, sebuah sontekan langsung ke arah gawang. Beruntung kita saksikan masih lemah dan tepat mengarah kepada penjaga gawang Awan Seto. Iya, sangat baik ya cover-recovernya itu dari para pemain kita, menyulitkan penyerang-penyerang Uni Emirat Arab untuk mendapatkan ruang. Ya, 1 menit di waktu normal pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan tuan rumah Uni Emirat Arab U19. Ya, 2 menit tambahan waktu pertandingan ini. Apakah mampu dimanfaatkan oleh tuan rumah Emirat Arab? Ya. Yang pasti dominasi permainan masih terus ditunjukkan Indonesia sampai dengan saat ini. Betul. Kita lihat Coach Indra sudah bisa tersenyum ya, mungkin pertanda dia sudah bisa mendapatkan hasil positif. Tentu dari sisi permainan. Kurang baik tadi umpan jatuh di kaki lawan, membuat Emirat Arab kembali menekan pertahanan Indonesia. Abdul Basit tadi, 2 pemain langsung Indonesia. Cukup baik memang sampai dengan saat ini penampilan lini belakang Indonesia. Oh, Evan Dimas kita lihat meminta bola David Maulana, namun bola diberikan kepada Dimas Derajat, salah pengertian di sana. Berhasil dicuri bola oleh Emirat Arab. Omar Jumaah. Masih Omar Jumaah. Penampilan cukup agresif di sektor kiri pertahanan Indonesia, namun sampai dengan saat ini kita saksikan bagaimana Twin Tower Indonesia, iya, sangat kokoh ya, dan juga Hansa Muyama cukup konsisten, sangat kokoh, dan kita lihat bagaimana umpan mindset yang diberikan kepada Yabes. Kita saksikan Yabes, gol keempatnya, memati kotak penalti, Godek, kita saksikan, luar biasa, Indonesia 4, Uni Emirat Arab 1. Iya, kita lihat bagaimana sebuah flashing ya dari Dimas Derajat memanfaatkan umpan tarik dari Yabes Roni, sangat mengalungkan kecepatan tambah timing yang sangat akurat. Kita lihat sebuah kombinasi yang luar biasa. Skor yang juga sangat signifikan, Firman, 4-1. Ya, betul. Ini tentu menjadi perhitungan yang patut dijadikan catatan oleh tim lawan. Kita lihat kecepatan Yabes Roni dan ketepatan timing. Ya, padahal Dimas kita lihat Derajat. bagaimana pergerakan dari Dimas Derajat juga dikawal dengan ketat oleh Sultan Abdul Wahab tadi ya. Dan kita lihat bagaimana Dimas Derajat mampu menyelesaikan dengan baik crossing dari Yabes. Bahkan Yabes pun sempat diganggu tadi. Betul. Kita lihat daya juang para pemain dan luar biasa. Dan gol dari Dimas Derajat tadi menjadi akhir dari pertandingan malam hari ini dengan skor yang sangat mencolok. Indonesia unggul 4-1 lewat gol Ilhamuddin Armain, Evan Dimas, Dimas Derajat, dan David Maulana. Sementara 1 gol dari tuan rumah Emirat Arab dicetak oleh Kapten 11-an Abdullah Ghanem. Tentu ini sebuah hasil yang sangat signifikan bagi Indonesia untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya Firman Syahhusain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Setelah pesan-pesan berikut akan ada Kinos akan hadir untuk Anda. Selamat malam.